Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda menyaksikan Wesal News untuk edisi siar hari ini. Sejumlah kabar yang dihimpun oleh tim redaksi kami telah kami siapkan untuk menemani saat-saat beraktivitas Anda. Dan baiklah pemirsa, bersama saya Faisal Mursila, langsung kita buka jumpa kita dengan menyimak kabar pertama dari Jakarta. Saudara, menghadapi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang, para ulama, habaib, dan sejumlah tokoh cendekiawan Muslim yang tergabung dalam Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah (MTJB) meluncurkan konvensi calon gubernur Muslim. Acara berlangsung di Aula Buya Hamka, Kompleks Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta pada hari Kamis 25 Februari lalu. Berawal dari niat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, peluncuran konvensi gubernur Muslim pun digelar guna mengikhtiarkan sepasang calon gubernur dan wakil gubernur Muslim untuk berlaga head to head melawan calon gubernur incumbent. Tokoh Muslim seperti Habib Rizik Syihab, Kiai Haji Fahrul Razi Ishak, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Khalil Ridwan, Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, dan tokoh akademisi Dr. Abdul Khair Ramadan bersama dengan Ustadz Dr. Daud Rashid tampak hadir dalam kesempatan itu beserta ratusan warga lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pemilih Kiai Haji Fahrul Razi Ishak mengumumkan waktu pendaftaran konvensi mulai dibuka dari tanggal 26 Februari hingga 10 Maret 2016 di Sekretariat Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah, Jalan Kalibata Tengah, nomor 3A, Jakarta Selatan. Para calon peserta diharuskan memenuhi sejumlah syarat dan kriteria sebagai calon gubernur yang telah ditentukan oleh para ulama, habaib, asatidzah, dan tokoh DKI Jakarta. Menurut Kiai Haji Fahrul Razi Ishak, setidaknya ada 11 syarat calon peserta konvensi, dan syarat yang paling mendasar adalah laki-laki muslim, berakal, sehat jasmani dan rohani, alim, serta visioner. Adapun syarat lainnya adalah mempunyai keberpihakan kepada kaum yang lemah atau mustad'afin, dan dikatakan pula bahwa bukannya malah menggusuri rumah-rumah orang yang lemah itu. Syarat berikutnya adalah harus memiliki rekam jejak tidak pernah mencela dan memusuhi Islam dan umatnya, lalu memiliki program kerja yang memihak kaum lemah, bersedia menerima program yang ditawarkan oleh Majelis Tinggi atau Dewan Pemilih, serta siap mendukung dan menjadi juru kampanye calon lain yang terpilih nantinya. Bagi setiap muslim punya kewajiban untuk mengambil peran dalam pilkada mendatang, karena ini adalah sebuah pertarungan ideologis. Ini pertarungan ideologis. Apabila seorang non-muslim bisa memenangkan pertarungan ini, maka masa depan kaum muslimin sangat berbahaya. Kita akan bisa terancam, dan kita mengerti betul siapa di belakang calon non-muslim ini yang akan menggiring Jakarta ini pelan-pelan akan menjadi Singapura kedua. Oleh karenanya, jangan sampai ada di antara kita yang abstain, golput, ataupun mencoba untuk melemahkan semangat. Kita bersatu padu untuk mengambil alih kekuasaan ini dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang akan menjerumuskan Jakarta dan penduduk Jakarta ke jurang kehancuran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal karakter ketegasan yang ditampilkan oleh gubernur incumbent, dalam Islam juga punya kriteria selain ketegasan dan lainnya. Ini bagaimana pendapatnya? Ya, punya kepedulian kepada masyarakat paling bawah. Oleh karenanya tadi kita lihat dari kriteria itu adalah orang-orang yang punya keberpihakan kepada al-mustadhafin. Ya, sudah barang tentu seorang pemimpin muslim sebagaimana di dalam Al-Qur'an, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang di situ disebutkan menunaikan zakat. Artinya apa? Dengan zakat ini terjadilah keseimbangan ekonomi. Jadi orang-orang yang mempunyai kepedulian kepada persoalan ekonomi umat, khususnya di Jakarta ini masih banyak penduduk di bawah garis kemiskinan. Jadi penguasa Jakarta ini nanti yang menjadi wali di Jakarta ini adalah orang-orang yang mempunyai kepedulian kepada ekonomi umat. Baik. Terakhir Ustaz, posisi strategis DKI yang merupakan barometer pemerintahan di negara kita sangat penting. Apa pesan Pak Ustadz tentang kriteria kepemimpinan nasional dan juga di daerah? Ini penting juga buat pemerintah atau... Sebenarnya kaidahnya jelas. Allah tadi berfirman dalam Al-Quran seperti kita bacakan, وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah Ta'ala tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk berkuasa di atas orang mukmin. Jadi orang mukmin harus bertanggung jawab untuk menghadang, menghambat jangan sampai orang-orang di luar Islam ini yang disebut Al-Quran sebagai orang kafirun berkuasa. Dan ini kewajiban setiap muslim. Jangan beri kesempatan kepada mereka
Karena apabila mereka berkuasa, mereka akan mencoba untuk menyebarkan kekafiran, kesyirikan, dan maksiat. Dan itu adalah suatu hal yang memang sudah menjadi konsekuensi bagi mereka. Menyerukan kepada umat Islam Jakarta khususnya, karena kita akan menghadapi calon incumbent yang tidak yang sudah dinyatakan tadi oleh Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah. Supaya menang gubernur muslim itu jangan ada umat Islam yang golput. Kita tahu dalam pilkada 2012 itu yang golput 2,5 juta. Maka kami serukan kepada ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat yang kemarin golput, sekarang pilihlah gubernur muslim hasil konvensi Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah. Kalau kemarin mungkin Anda golput karena pilihannya barangkali tidak bagus, tapi hari ini para ulama sudah bekerja keras untuk mengadakan konvensi agar terpilih calon gubernur muslim yang terbaik. Tidak hanya muslim, tapi juga muslim yang bersih, yang berkah, yang beradab, yang punya kapabilitas yang tinggi. Ketegasan yang ditampilkan oleh gubernur incumbent sekarang, dan sendiri soal ketegasan itu. Masalah ketegasan itu bagus, yang kita tolak adalah kekasaran, ya. Cara yang kasar itu yang kita tolak. Kalau tegas harus, ya. Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin yang tegas, sangat tegas, tapi hatinya lembut dan tidak kasar, gitu. Posisi strategis DKI ibu kota Jakarta sangat penting dalam hal ini. Ya, oleh karena itu, karena DKI ini sangat strategis bagi ibu kota, kami tidak hanya menyerukan buat warga Jakarta, tapi buat kaum muslimin, warga negara NKRI di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mungkin ada saudara-saudara muslim yang sekarang tinggal di Timur Tengah, di Timur Jauh, di Eropa atau di Amerika, yang terpanggil untuk berjuang bersama, baik menjadi calon maupun menjadi relawan. Kita juga menerima relawan-relawan untuk memenangkan Pilgub ini. Karena bagi kami, Pilgub ini adalah masalah hidup dan mati. Ya, masalah hidup dan mati tidak boleh disepelekan. Gitu. Maksudnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan nanti berarti? Ya, betul. Jadi kebijakan-kebijakannya tentunya Gubernur Muslim Jakarta nanti apabila sudah terpilih, dia tidak dilepas sendirian. Tapi dia akan dikawal oleh Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah. Sejauh ini konfirmasi kembali kan yang ikut yang konferensi siapa? Ya, kita membuka. Ya, membuka siapa saja calon-calon, namun belum bisa kita umumkan. Nanti kalau sudah selesai seleksi administratif, baru kita umumkan siapa saja yang sudah mendaftar, dan itu akan kita sosialisasikan. Mungkin teman-teman wartawan juga akan kita undang lagi untuk disosialisasikan dan dilakukan fit and proper test. Itu sifatnya sukarela atau enggak kalau untuk mendaftar ini? Mendaftar sukarela, tidak ada yang namanya mahar-maharan, tidak ada. Ya, kita tidak menerapkan mahar-maharan, tidak. Ini akan independen ya? Masalah maju itu bisa independen, tapi bisa juga diusung oleh parpol. Kita akan berkomunikasi dengan parpol agar mereka mau mewakafkan keputusannya kepada Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah. Kalau cakup tidak. Kalau golput kan memang sudah ada fatwanya dari MUI pusat di Padang Panjang 10 tahun yang lalu. Saya ikut memproses itu. Haram itu golput. Karena dengan golput itu berarti kita mendukung lawan-lawan Islam. Golput itu apa sih? Golput itu kan satu suara dibagi dua. Satu untuk partai yang kita ingini, satu untuk partai yang kita menyaingi Islam. Jadi kalau umat Islam golput berarti dia mendukung menangnya orang lain dengan menyumbang setengah suara. Itu haram itu golput. Ada fatwanya di kumpulan fatwa MUI. Soal model ketegasan yang ditampilkan oleh gubernur incumbent sekarang. Ya. Soal model ketegasan yang ditampilkan oleh gubernur incumbent sekarang, bagaimana pandangan? Ketegasan. Nah itulah kita mudah terpesona dengan sikap-sikap sesaat yang belum tentu itu esensinya seperti itu ya. Mungkin itu hanya sebuah strategi, sebuah gaya ya. Gaya. Ada jutaan umat Islam yang bisa tegas kayak dia. Kenapa kita nggak pilih? Sebetulnya yang penting jangan non-muslim dulu. Betapun baiknya non-muslim, betapun tingginya nilai kualitas seorang non-muslim, kita tetap tidak boleh untuk mengangkat mereka jadi pemimpin. Karena dasarnya adalah iman itu. Baik, kalau kondisi Jakarta sekarang kan memang cukup strategis gitu, apalagi dengan isu muslim dan muslim. Itu di daerah seperti apa Mas?
di daerah saya pikir juga mulai terimbas ya. Sekarang di daerah sudah mulai seperti misalnya di Solo kan sadar. Kenapa nih Solo nih banyak garis keras kok? Wali kotanya Kristen ya. Di Kapuas itu Kapuas 86% Muslim. Tapi wali kotanya Kristen. Itu kan karena kelalaian umat ya, tidak mau berpolitik praktis, tidak mau mendukung politik Islam. Akhirnya ya makin jauh panggang dari api. Artinya makin jauh kita ingin dapat keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Kan tidak mungkin negara ini damai, negara ini aman kalau syarat Islam tidak diberlakukan. Nah itulah bahwa sebetulnya perbuatan kita ini untuk Allah bukan, untuk Islam kita bukan. Kalau golput itu untuk kemenangan Islam, nggak apa-apa, silakan. Misalnya kita tinggal di Amerika, nah, kalau kita golput orang Islam lebih aman gitu ya. Silakan golput, malah wajib golput. Jadi kan maslahat atau madorot. Kalau kita memadorotkan Islam berarti kita merugikan Islam. Itu kan ada ayatnya itu. Mayusakikillah wa rasuluhu faqad dolalan ba'ida. Siapa yang menghambat jalan dakwah Allah dan Rasulnya, dia sebetulnya sudah sesat yang sangat jelas. Jadi sesat itu, golput itu sesat. Karena dia menghambat tegaknya ajaran Allah. Dikutip dari hasil survei Lembaga Kajian Strategis An-Nasr Institute terkait Pilkada 2017 mendatang, menyebutkan bahwa hampir 100% warga DKI menolak calon gubernur atau calon wakil gubernur non-muslim. Jajak pendapat itu mengambil sampel 1.000 responden masyarakat DKI Jakarta tentunya, dan dari data yang dihimpun redaksi, dalam jajak pendapat tersebut terdapat 3 pertanyaan yang diajukan, diantaranya apakah responden akan memilih pada pilkada mendatang. Expert Advisor An-Nasr Institute, Dr. Abdul Khair Ramadan mengungkapkan, sebanyak 333 responden menjawab tidak memilih atau golput atau sebesar 33%. Sedangkan 667 responden atau sebanyak 67% menyatakan akan memilih. Hasil survei itu dibacakan Abdul Khair pada acara peluncuran konvensi calon gubernur muslim di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta Kamis lalu. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana ketersetujuan dan ketidaksetujuan adanya calon gubernur independen. Dan menurut Abdul Khair, hasil tersebut menunjukkan perubahan signifikan, yaitu terhadap calon independen sebanyak 9% menyatakan sangat tidak setuju dan 25% tidak setuju, sementara 14% lainnya setuju, sebanyak 50% mengaku sangat setuju. Dan yang terakhir dalam survei tersebut ditanyakan sejauh mana ketersetujuan dan ketidaksetujuan cagup non-muslim. Sebanyak 85% responden menyatakan sangat tidak setuju dan 14% memilih tidak setuju, serta sisanya sebesar 1% mengaku setuju. Menurut Abdul Khair, hal ini berarti sebanyak 99% responden menyatakan tidak setuju dengan calon gubernur non-muslim. Sehingga ia melanjutkan berdasarkan penskoran skala Likert menunjukkan skor 96,3% yang tergolong kategori sangat kuat. Namun demikian ia menjelaskan pula bahwa angka ini bersifat sementara dan dapat berkembang menjelang pemungutan suara mendatang. Dari Jakarta kita beralih ke Pekanbaru, pemirsa. Kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Jalan Dr. Leimena atau dulunya dikenal dengan Jalan Karet, Kota Pekanbaru Riau, pada hari Jumat 12 Februari lalu menyisakan keajaiban yang sangat jelas dan disaksikan oleh warga setempat, di mana Masjid As-Solihin luput dari sentuhan api. Masjid yang terletak tepat di tengah lokasi pemukiman padat penduduk, seperti tampak dalam video ini, tetap tegak berdiri di tengah-tengah puluhan rumah dekatnya yang hangus dilalap si jago merah. Seperti kami lansir dari media daring Tribun News pada hari Sabtu pertengahan Februari lalu, tidak terlihat adanya tanda-tanda kerusakan pada bagian fisik bangunan masjid
saat kebakaran hebat melanda kawasan ini. Kondisi berbeda justru terlihat dari beberapa bangunan rumah yang ada di sebelah masjid, di mana bangunan tersebut hangus terbakar. Meski demikian, sejumlah warga di sana telah melakukan upaya antisipasi dengan mengeluarkan sejumlah barang-barang dari dalam masjid. Kebakaran di Jalan Dr. Lemena itu telah menghanguskan puluhan rumah penduduk dan petugas pemadam kebakaran kemudian berhasil menjinakkan api 1 jam setelah kebakaran itu terjadi. Dari Pekanbaru kita beralih ke Yogyakarta, pemirsa. Tugas membersihkan masjid biasanya hanya menjadi tanggung jawab takmir. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi sekumpulan aktivis muslim yang oleh anggotanya disebut sebagai komunitas Love Masjid. Berdiri sejak 2013 lalu, komunitas yang berdomisili di Yogyakarta ini setiap harinya mendatangi masjid-masjid untuk mereka bersihkan. Menurut salah satu pegiat komunitas Love Masjid, beberapa waktu lalu, Love Masjid adalah sebuah gerakan pemerhati masjid yang memfokuskan kegiatannya pada bersih-bersih masjid dan menyuplai konsumsi untuk masjid yang menyelenggarakan kajian Islami. Gerakan ini tidak sekadar membersihkan masjid, tetapi juga menyampaikan pesan khususnya kepada para takmir untuk lebih totalitas dalam memberikan kenyamanan bagi jamaah guna meningkatkan kemakmuran masjid. Love Masjid sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan masjid secara totalitas, di mana tidak hanya bagian-bagian atau wilayah yang jarang disentuh, tetapi sampai produk dan alat kebersihan yang digunakan adalah dengan kualitas standar hotel berbintang. Selain membersihkan masjid, komunitas ini juga memiliki program bernama Pasukan Tadabur, singkatan dari Tangi-Tangi Dahar Bubur atau Tangi-Tangi Dahar Bukhari Telur, yang artinya bangun tidur, sarapan bubur dan nasi Bukhari, yaitu menyediakan konsumsi berupa bubur ataupun nasi Bukhari telur untuk masjid yang menyelenggarakan kajian ilmiah setiap hari Ahad. Pasukan Tadabur juga menyediakan konsumsi bagi masjid yang menyelenggarakan kajian di hari-hari biasa, hanya saja berupa snack atau makanan ringan. Dan pemirsa, kini sudah ratusan masjid di Yogyakarta yang didatangi oleh komunitas Love Masjid ini untuk dibersihkan dan disuplai konsumsi. Dan terkait dengan sumber dana, komunitas Love Masjid tidak memberikan proposal atau semacamnya, namun ada saja rezeki berupa infak dan sedekah yang datang untuk digunakan sebagai biaya operasional. Kini komunitas yang beranggotakan 30 relawan tersebut justru banyak dicari oleh para pengurus masjid untuk membantu membersihkan masjid dan menyuplai konsumsinya. Melalui gerakan ini, komunitas Love Masjid juga ingin menyampaikan kepada pengurus masjid untuk lebih berani mengeluarkan budget besar demi kebersihan masjid secara maksimal, serta mengundang jemaah, termasuk dengan menjamu konsumsi yang mewah sebagai salah satu strateginya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Wesal News kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Faisal Mursila mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan menyaksikan acara kami selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.